A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor. They fought for the freedom of Middle-earth, but the power of the ring could not be undone. Selamat datang di channel Di Balik Kamera. Video ini adalah ringkasan kisah Sauron dari zaman kedua ketika penempaan cincin utama dan cincin-cincin kekuasaan lainnya hingga zaman ketiga ketika Sauron berhasil dikalahkan. Bagi teman-teman yang belum menonton video gue tentang Sauron di tahun lampu hingga zaman pertama Middle Earth, bisa klik link di kolom deskripsi atau link di kanan atas video ini. Terima kasih banyak atas support kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa terus hidup. Setelah bersembunyi dan tidak aktif selama lebih kurang 5 abad, Sauron mulai muncul kembali dan pada tahun 1000 zaman kedua, dia telah mengumpulkan kekuatan dan memantapkan dirinya di tanah Mordor dan mulai membangun Barad-dûr di dekat Mount Doom atau Gunung Doom. Tak lama, pasukan besar orc, troll, dan makhluk-makhluk lain dari zaman Morgoth dibangkitkan kembali. Dan Sauron merusak hati bangsa-bangsa terutama manusia dengan delusi, kekuasaan, dan kekayaan. Meskipun Sauron tahu bahwa manusia itu lebih mudah untuk dihasut dan dibelokkan, dia juga berusaha membawa para peri untuk ikut tunduk kepadanya karena para peri jauh lebih kuat. Sekitar tahun 1500 zaman kedua, Sauron menyamar dan menyebut dirinya Anatar, Lord of Gifts, dan mengaku sebagai utusan dari Ainur Aule. Ini agak berbeda ya dengan The Rings of Power karena gue ngikutin buku Silmarillion. Dia akhirnya berteman dengan pandai besi elf dari Eregion termasuk Celebrimbor, seorang peri pengrajin terhebat karena dia adalah keturunan langsung dari Feanor dan mengajari para peri mengenai seni dan juga sihir. Tapi tidak semua peri mempercayainya, terutama Galadriel, Elrond, dan Gil-galad, raja tertinggi Noldor. Untuk para peri yang sudah terbujuk rayuan, Sauron memberikan pengetahuan dan dorongan dalam menempa cincin-cincin kekuatan. Sementara dia menempa satu cincin utama secara diam-diam untuk menguasai cincin-cincin peri. Di atas cincin itu, Sauron menulis prasasti dalam bahasa hitam atau The Black Speech. As-nask Durbatuluk, As-nask Gimbatul, As-nask Trakatuluk, Ak Burzum Ishi Krimpatul. Terjemahannya, satu cincin untuk memerintah mereka semua, satu cincin untuk menemukan mereka, satu cincin untuk membawa mereka semua ke dalam kegelapan, mengikat mereka. Namun begitu Sauron mengenakan cincin utama, para peri merasakan pengkhianatannya dan akhirnya melepaskan cincin mereka dan menyembunyikannya. Marah, Sauron datang melawan mereka dalam perang terbuka dan menuntut mereka agar semua cincin kekuasaan diberikan kepadanya. Para peri berhasil menyembunyikan 3 cincin darinya, tetapi 16 cincin kekuatan lainnya, yakni 9 untuk Raja Manusia dan 7 untuk Raja-Raja Kurcaci, ada yang berhasil ditaklukkan oleh Sauron dan diambil olehnya, ada yang telah dihancurkan, namun ada juga yang hilang. Kepada Kurcaci dia telah memberikan 7 cincin, tetapi kepada manusia dia telah memberikan 9. Mengetahui bahwa mereka akan menjadi yang paling mudah untuk dikorupsi. Para Dwarf Lords, para Kurcaci, Raja-Raja Kurcaci yang menerima cincin terbukti cukup tahan terhadap kekuatan mereka dan tidak memudar atau menjadi budak kehendak Sauron seperti para manusia. Namun demikian, cincin itu menciptakan di dalam hati para Kurcaci nafsu yang tak pernah terpuaskan terhadap emas, sesuatu yang berkilau, yang glowing, yang pada akhirnya menyebabkan banyak kesedihan bagi para Kurcaci dan kehancuran bagi bangsa mereka. Kita sudah tahu ya, gimana tahta Oakenshield jatuh oleh naga Smaug dalam kisah The Hobbit. Itu adalah salah satu dari akibat cincin yang dikutuk oleh Sauron. Seperti yang diprediksi Sauron, ke-9 manusia itu akhirnya jatuh oleh cincin mereka dan mereka akhirnya menjadi Nazgul, pelayan Sauron yang paling mematikan dan paling kejam. Seandainya para peri tidak menyadari pengkhianatan Sauron dan mengabaikan kekuatan cincin mereka, hasilnya akan menjadi bencana yang sangat besar. Manusia aja bisa jadi Nazgul loh.
Lu bayangin aja kalau misalnya peri yang jadi Nazgul. Dan tampaknya sebagian besar penduduk dunia tengah menyerah pada kekuatan cincin begitu Nazgul itu diciptakan, karena itu menebar ketakutan. Dan jika para peri ditangkap dengan cara ini, mereka akan menjadi budak Sauron yang jauh lebih kuat daripada Nazgul. Jadi perlawanan Celebrimbor itu sangat penting dalam sejarah Middle Earth. Di era ini, di mana Sauron memimpin, Sauron dikenal sebagai Pangeran Kegelapan Mordor. Dan bentengnya ada di Barad-dûr yang selesai dibangun pada tahun 1600 zaman kedua. Sauron sangat kuat dan menaklukkan hampir semua bagian di Middle Earth selama perang peri melawan Sauron. Namun tentara Raja Númenor, Tar-Minastir, mampu mengalahkannya selama pertempuran Guathlo di tahun 1700 zaman kedua. Dikalahkan tetapi tidak sepenuhnya ditaklukkan. Sauron mundur kembali ke Mordor dan mulai membangun kembali kekuatannya. Menjelang akhir zaman kedua, Sauron sekali lagi cukup kuat untuk mengumpulkan sebagian besar pasukan tambahan untuk mencoba menguasai seluruh dunia tengah. Pada saat ini, ia mengambil gelar penguasa bumi dan raja manusia yang menyinggung Númenóreans, orang-orang yang kuat yang adalah keturunan dari mereka yang telah berperang melawan Melkor sebelumnya. Mereka juga adalah beberapa keturunan dari peri Elros dan juga Beren dan Luthien. Setelah Sauron mengetahui bahwa Elendil yang sangat dibencinya selamat ketika kerajaan Númenor hancur dan tenggelam di dalam lautan dan memerintahkan sebuah kerajaan di perbatasannya, Sauron begitu dengki dan ingin berperang melawan mereka. Namun karena Sauron menyerang terlalu cepat, belum memulihkan sebagian besar kekuatannya, sedangkan Raja Peri yakni Gil-galad telah meningkatkan kekuatannya di dunia tengah, Gil-galad bersekutu dengan Elendil untuk menciptakan aliansi terakhir peri dan manusia dan bersama-sama menyerang Sauron di saat yang bersamaan. Mereka mengalahkan pasukannya di pertempuran Dagorlad dan mengepung Barad-dûr selama 7 tahun berturut-turut. Akhirnya, Sauron sendiri muncul dan berduel dengan Elendil dan Gil-galad. Elendil dan Gil-galad dibunuh oleh Sauron, namun dia sendiri digulingkan dalam proses pembunuhan Gil-galad dan Elendil karena Isildur, putra Elendil, mengambil pedang ayahnya yang patah, Narsil, dan menggunakannya untuk memotong satu cincin dari jari Sauron, sehingga cincin itu terlepas. Sementara tubuh fisik Sauron dihancurkan, rohnya bertahan dan melarikan diri. Sementara Isildur telah mengambil cincin itu, dia kalah oleh kerakusan dan sifat ketamakan dari manusia akan kekuasaan. Dia mengatakan cincin itu adalah miliknya dan adalah ganti rugi atas peperangan selama ini dan matinya ayahnya, yakni Elendil. Namun Isildur akhirnya dikhianati oleh cincin itu beberapa tahun kemudian. Dibunuh oleh orc di daerah yang bernama Gladden Fields. Cincin itu akhirnya jatuh ke sungai Gladden dan hilang selama lebih dari 2 milenium sebelum akhirnya jatuh ke tangan Gollum. Pada zaman ketiga, meskipun kalah, Sauron tidak dikalahkan secara permanen. Rohnya masih ada, mencurahkan sebagian besar kekuatan dan keinginannya ke dalam cincin utama. Jadi selama cincin itu ada, dia nggak akan pernah bisa benar-benar dikalahkan. Dan selama milenium pertama, zaman ketiga, dia bersembunyi, perlahan memulihkan kekuatannya sedikit demi sedikit sampai dia sekali lagi bisa mengambil bentuk fisiknya ketika cincin itu kembali kepadanya. Pada tahun 1000 di zaman ketiga, Sauron akhirnya mulai bangkit, menduduki benteng Dol Guldur di Mirkwood Selatan kira-kira tahun 1050 zaman ketiga. Di sana dia menggunakan kedok seorang penyihir yang ditakuti yang dikenal sebagai Necromancer. Dan para elf pada awalnya tidak menyadari bahwa dia sebenarnya adalah Pangeran Kegelapan. Sekitar tahun ini, para Valar itu mengirim 5 penyihir atau Istari, termasuk Gandalf si Kelabu, yang kemudian akan menjadi Gandalf si Putih untuk menentang Sauron dan mengumpulkan orang-orang di Middle Earth untuk mempersiapkan melawan kemungkinan kembalinya Sauron. Sementara Pangeran Kegelapan terus mengumpulkan kekuatannya, The Nine, sang 9 yang dipimpin oleh Nazgul, muncul kembali pada tahun 1300 zaman ketiga dan mulai terus menyerang kerajaan Númenórean di pengasingan. Akhirnya menghancurkan kerajaan utara Arnor dan melemahkan kerajaan selatan Gondor. Pada periode yang sama, orc semakin berani dalam serangan mereka dan menggunakan naga untuk menghancurkan rumah-rumah kurcaci, mengambil
3 dari 7 cincin kurcaci dan mengklaim harta karun kurcaci. Dipandu oleh duta besar Pangeran Kegelapan, orang-orang Easterling juga memperbarui perseteruan sengit mereka dengan Gondorians dan Northmen, meluncurkan serangan baru di tanah barat. Manusia-manusia Easterling bergabung dengan Pangeran Kegelapan, mencurigai bahwa Sauron memang telah kembali dan bahwa sang mata satu ini mengkoordinasikan kebangkitan kejahatan dan kegelapan seperti tindakan Nazgul contohnya. Penyihir Gandalf lalu menyusup ke Dol Guldur di tahun 2063 untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Tetapi Pangeran Kegelapan berhasil melarikan diri ke timur dan berhasil menyembunyikan identitasnya. Pada tahun yang sama, cincin utama akhirnya ditemukan oleh Sméagol dan temannya Déagol ketika sedang memancing. Sméagol membunuh saudaranya Déagol dan mengambil cincin itu untuk dirinya sendiri. Sméagol akhirnya jatuh dan diubah oleh cincin utama yang mengkorupsi jiwanya. Dia diberi nama Gollum dan bersembunyi di pegunungan berkabut. Gandalf si kelabu melakukan penyusupan kedua ke Dol Guldur di tahun 2850 dan akhirnya mengkonfirmasi bahwa Necromancer memang adalah Sauron. Akhirnya Dewan Putih mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengusir Sauron dari Dol Guldur secara permanen di tahun 2941 tanpa cincin yang dimilikinya. Dan untuk menghadapi kekuatan gabungan dari 3 cincin elf, Sauron hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya sehingga musuh-musuhnya dapat mengusirnya dari Dol Guldur dengan mudah. Namun Pangeran Kegelapan meninggalkan Dol Guldur dengan sukarela dan kembali diam-diam ke Mordor, di mana dia secara terbuka menyatakan dirinya di tahun 2951 dan memulai persiapan untuk perang terakhirnya untuk mendominasi dunia tengah. Sauron membesarkan pasukan orc yang sangat besar dan bersekutu dengan manusia dari timur dan selatan. Dia mengumpulkan pelayannya yang paling menakutkan, yakni Nazgul, di mana masing-masing menggunakan salah satu dari 9 cincin yang dirancang untuk manusia fana. Dia mengambil bentuk mata tanpa kelopak dengan ukuran raksasa. Dan saat dia mengerahkan keinginannya di dunia tengah, mata Sauron menjadi simbol kekuatan dan ketakutan di seluruh dunia tengah. Setelah Gollum ditangkap, Sauron menyiksanya dan mengetahui bahwa dia pernah memiliki cincin ajaib. Dan darinya dia mendengar kata-kata Shire dan Baggins. Dia menyimpulkan bahwa cincin Gollum adalah cincin utama dan di tahun 3017 dia mengirim pelayannya Nazgul untuk menemukan Shire dan mencari Baggins sehingga cincin utama dapat kembali ditemukan dan dikembalikan kepadanya. Sementara itu Sauron memikat Saruman si Putih, salah satu Istari, salah satu penyihir untuk melayaninya dan menggunakannya untuk mencoba menghancurkan Rohan, salah satu hambatan utama penaklukan Sauron atas Gondor dan peri yang masih tersisa. Namun Saruman gagal dan Sauron kehilangan salah satu pengikutnya yang paling kuat serta pasukan Uruk-hai Saruman yang besar. Tak lama setelah kekalahan Saruman, Peregrine Truk melihat ke dalam palantir yang dimiliki Saruman dan secara tidak sengaja berkomunikasi dengan Sauron. Tapi tak lama kemudian, Aragorn mengambil palantir itu dan mengungkapkan dirinya kepada Sauron. Dan Sauron melihat Aragorn. Pangeran Kegelapan itu akhirnya menyimpulkan bahwa Saruman telah jatuh dan pewaris Isildur telah kembali dan memiliki cincin utama. Khawatir musuh-musuhnya akan menggunakan cincin utama untuk melawannya, Sauron mempercepat rencananya dan menyerang kota Minas Tirith di Gondor lebih cepat dari yang dia rencanakan. Berusaha untuk meruntuhkan kota dan menghancurkan perlawanan manusia terakhir terhadap kekuasaannya sebelum musuh-musuhnya bisa membentengi. Dan untuk mencegah orang-orang bersatu di bawah satu raja, yakni Gondor. Karena upaya gabungan Gondor, Rohan, Dunedain dari Arnor, pasukan Sauron itu akhirnya dikalahkan. Meskipun masih memiliki kekuatan militer yang lebih dari cukup untuk menghancurkan Minas Tirith dan dengan mudah menaklukkan dunia tengah begitu Gondor jatuh, keraguan itu mulai tumbuh nih di dalam diri Sauron. Meskipun berhasil memukul mundur pasukan Sauron di Minas Tirith, Gandalf dan Aragorn itu tahu kalau misalnya sebagian besar pasukan Sauron itu belum keluar, tapi tetap berada di Mordor mempersiapkan serangan lain yang lebih mematikan. Jika Mordor masih penuh dengan pasukan Sauron, Frodo Baggins hampir nggak punya peluang untuk mencapai Mount Doom tanpa terdeteksi. Mengingat situasi tersebut, Aragorn meminta dewan yang terdiri dari komandan utama semua pasukan yang ada di Minas Tirith dan menunjuk Gandalf sebagai komandan mereka.
Gandalf menjelaskan kepada semua yang hadir bahwa terlepas dari kemenangan besar mereka pada akhirnya tidak dapat berharap untuk mengalahkan pasukan Sauron seutuhnya. Mereka akhirnya membawa pasukan ke gerbang hitam dan mencoba menantang Sauron secara langsung. Kekuatan ini seperti yang disarankan Gandalf hanya perlu cukup besar untuk menawarkan pertempuran dan sisa pasukan mereka tetap berada di belakang untuk Minas Tirith. Pilihan ini meskipun kayaknya kelihatan kayak bunuh diri ya, akan berguna untuk mengalihkan perhatian Sauron dari menjaga tanahnya sendiri, yakni Mordor, sehingga Frodo dan Sam itu bisa lewat. Gandalf itu berteori kalau Sauron itu menyangka bahwa pasukan yang terlalu kecil jumlahnya mencoba melawan Sauron itu kemungkinan akan percaya kalau pemimpin pasukan penyerang, yakni Aragorn, itu memiliki cincin utama. Sauron berasumsi bahwa cincin utama sendiri akan mempengaruhi pemiliknya, karena Sauron mengerahkan sebagian besar pasukan yang tersisa dan menggiring mereka menuju gerbang untuk menghancurkan manusia-manusia dari barat dan mendapatkan kembali cincinnya. Tindakan ini membuat sebagian besar dataran Gorgoroth tidak dijaga, memungkinkan Frodo dan Sam mencapai Gunung Mount Doom dengan lebih mudah. Namun begitu Frodo mencapai The Cracks of Doom, dia akhirnya kalah dan menyerah pada kekuatan cincin dan memakainya. Akhirnya Sauron menyadari bahwa ia telah masuk perangkap Aragorn dan Gandalf. Panik, ia kemudian mengirim para hantu cincin, yakni The Nine, Sang Sembilan, untuk mengambil cincin utama di Gunung Mount Doom. Tetapi semua sudah terlambat, karena Gollum telah mengambil cincin itu dari Frodo, terpleset dan jatuh hingga tewas ke dalam lava Gunung Mount Doom. Bumi berguncang saat gelombang besar berdesir di Mordor, dan fondasi Barad-dûr akhirnya hancur, menyebabkan benteng besar itu runtuh untuk selamanya. Kerucut Gunung Mount Doom pecah, letusan dahsyat memakan 8 Nazgûl yang tersisa. Dengan hilangnya sumber kekuatannya, Sauron benar-benar dikalahkan dan pasukannya dihancurkan, dicerai-beraikan. Dengan hancurnya cincin itu, Sauron secara permanen kehilangan bentuk fisiknya, membuatnya menjadi roh jahat yang melayang di atas Mordor sebagai bentuk bayangan besar, tidak dapat ditembus, dimahkotai kilat, mengerikan tetapi tidak berdaya, hanya untuk diledakkan. Dia telah berakhir di jalan yang sama dengan tuan lamanya, yakni Morgoth, yang telah dilemparkan ke dalam kehampaan atau The Void. Dikutuk menjadi kejahatan yang impoten. Dengan hancurnya cincin, sebagian besar keberadaan Sauron dan kekuatannya hilang untuk selamanya. Dengan itu, kekuatan Sauron selamanya lumpuh dan ancaman kekuasaannya hilang selamanya. Kedamaian akhirnya tiba di Middle-earth dan manusia mengambil peran besar dibandingkan bangsa-bangsa lain yang memudar.